Na 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 na. Wah, hari ini aku sangat ceria karena hari ini aku sudah bangun pagi-pagi dan sudah sholat. Wah, tentunya aku sangat senang sekali. Sekarang aku mau berangkat ke sekolah. Tapi aku mau menyusul temanku dulu. Na 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 na. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak tak. Assalamualaikum. Aduh. Suara siapa itu ya? Krek. Oh, kamu. Ayo kita ke sekolah. Kamu belum mandi? Aku belum mandi. Aku kesiangan. Bagaimana sih? Kamu kok kesiangan? Iya, maaf. Soalnya aku tidurnya malam sekali. Ayo, aku tunggu. Kamu mandi dulu ya. Iya, aku mandi dulu. Aku sudah selesai mandi. Baiklah. Kamu kok ceria sekali sih? Setiap hari kamu selalu ceria dan bersemangat. Apa sih rahasianya? Rahasiaku? Mau tahu, Betty? Iya, aku mau tahu. Rahasiamu apa sih? Rahasiaku itu adalah supaya aku pergi sekolah selalu semangat, selalu happy. Nah, aku itu memiliki kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wah, pantesan kamu jadi anak yang semangat. Wah, aku mau tahu dong rahasianya. Mau tahu? Dengarkan ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun pagi-pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat dan beristirahat. Nah, itu tadi kebiasaanku. Makanya kamu jadi anak yang hebat harus melakukan 7 kebiasaan itu supaya kamu jadi anak yang bersemangat. Oh, iya ya, aku mau. Sekarang aku mau melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, tidak hanya itu, 7 kebiasaan anak hebat itu juga dilakukan anak-anak di Alaska. Wah, di sekolah kita ya? Iya, benar. Wah, sekarang kita mau dengarkan penjelasan dari Pak Sony, dari Bu Dian, dan satu teman kita. Ya, kamu mau tahu? Iya, aku mau tahu. Ya sudah deh, kita mau panggil Bu Dian, Pak Sony, dan teman kita yang bernama Bilkis. Oke, bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Alaska Surabaya. Saya Sony Wahyu. Senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman sobat Alaska di podcast edisi pertama Alaska Surabaya di tahun 2025 ini. Nah, telah hadir bersama saya narasumber pada edisi pertama hari ini yaitu TK Alaska Surabaya. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Pak Sony. Assalamualaikum Bilkis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, cantik? Sehat. Sehat, Budian? Alhamdulillah sehat Pak Sony. Alhamdulillah. Semoga teman-teman sobat Alaska juga senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di podcast edisi pertama kali ini kita akan membahas edisi spesial nih, topik yang sangat spesial dan menarik nih Budian, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, apa aja sih kira-kira 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita baru-baru ini nih, yang mengusung tema tentang 7 habit nih anak-anak Indonesia hebat ini seperti apa sih? Nah, apakah di TK Alaska sudah menerapkan hal ini? Nah, kita akan ulas dan simak wawancara bersama Budian pada hari ini. Oke, Budian. Baik. Gimana nih mengajar di TK Alaska? Senang nggak kira-kira? Alhamdulillah senang sekali lah Pak Sony. Senang sekali ya. Hopefully teman-teman di Alaska, di TK Alaska juga, especially-nya juga bisa merasakan hal yang sama. Karena di Alaska ini selain karakter yang dibentuk, pendidikan agamanya juga sangat dikawal ya Budian ya. Betul sekali. Luar biasa. Karena kalau saya baca-baca nih Budian, di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dikeluarkan oleh kementerian ini, yang pertama itu ada kebiasaan bangun pagi nih Budian. Iya betul sekali. Nah, bangun pagi itu kenapa sih Budian kok penting banget bagi anak-anak TK terutama nih ya? Iya. Nah betul sekali. Ini kalau dari yang saya lihat ya, kayaknya yang pagi-pagi sekali masuknya ini juga di TK Alaska ya. Kayak TK-TK yang kita temui biasanya lumayan agak siang gitu masuknya ya. Cuman kenapa kita biasakan untuk bangun pagi supaya anak-anak ini lebih disiplin gitu loh Pak Sony. Karena kita kan dalam agama Islam juga Diwajibkan diwajibkan ya. untuk bangun pagi gitu Betul kan ya. Jadi sekali. anak-anak itu dididik bangun pagi sedini mungkin agar mereka bisa menjalankan ibadah di pagi hari. Masya Allah. Jadi setelah terbangun dari tidurnya, anak-anak dibiasakan dan diberi pengetahuan tentang ibadah, terutama ibadah sholat subuh yang dilaksanakan di pagi hari ya Budian, Betul agar sekali. apa nih Budian, supaya spiritualnya terbentuk yang pertama, Iya. kemudian mereka lebih semangat untuk di pagi harinya dan selama seharian penuh. Iya betul sekali. Nah jadi ini membentuk karakter yang positif gitu ya Pak Sony ya. Jadi kalau kita bangun pagi itu kan kita mau ngapa-ngapain itu kan enak gitu ya. Waktunya masih Betul. panjang gitu kan. Tapi kalau kita bangunnya kesiangan itu nanti semuanya itu agar serba terburu-buru gitu dalam seharian itu. Jadi bangun pagi itu sangat penting. Masya Allah, karena telah diperintahkan juga ya Budian dalam agama Islam juga bahwa yang pertama harus untuk mengawali hari ini kita beribadah, salat subuh menghadap Betul Allah terlebih sekali. dahulu. Kalau Bilkis nih, Pak Sony ingin tanya ke Bilkis nih. Bilkis kalau bangun jam berapa nih? Jam 5. Jam 5, Masya Allah. Untuk salat subuh ya. Setelah salat subuh, mandi, sarapan, langsung bergegas sekolah. Diantar siapa kalau sekolah Bilkis? Mama atau papa? Mama. Oh sama mama ya. Alhamdulillah. Kemudian nih Budian menyambung ke kebiasaan yang kedua nih Budian, yaitu beribadah. Betul. Nah, secara nggak langsung tadi kita sudah include membahas beribadah ya Betul Budian ya. sekali, bangun pagi dan ibadah. Betul, karena itu nggak terlepas dari Alaska ya. Betul Karena Alaska sekali. selalu menanamkan karakter-karakter dan keagamaan kepada peserta didiknya. Iya. Nah, kebiasaan beribadah nih Bu Dian, bagaimana sih TK Alaska mengajarkan anak-anak untuk mencintai ibadah? Iya, nah jadi kalau di TK Alaska nih ya Pak Sony ya, mulai dari playgroup sampai TKB itu selalu kita biasakan untuk beribadah. Yang pertama itu belajar gerakan-gerakan sholatnya, kemudian bacaan-bacaan sholatnya, itu untuk yang TKB ya. Kalau untuk yang playgroup itu masih digerakkan saja, tapi sambil lalu kita sounding, kita bacakan bacaannya juga, kemudian hafalan surat-surat pendek, hafalan hadis-hadis. Nah,
kebiasaan sholat berjamaah seperti itu biasanya di setiap hari Jumat kita lakukan. Itu Pak Sony. Jadi selain pelajaran akademik dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya juga disisipkan pembiasaan sholat di sekolah ya Bu Dian Iya ya? betul sekali. Dan juga kita kan juga ada sentra Pak Sony, sentra Imtak namanya. Iman dan Takwa. Di situ anak-anak lebih dalam lagi mempelajari agama Islamnya gitu. Kira-kira di dalam sentra itu ada alat peraga atau media pembelajaran nggak Bu Dian yang menunjang untuk materi ibadah tadi? Kalau itu kan dengan contoh ya, contoh dengan guru, kemudian juga kita punya maket-maket kecil yang bisa digunakan itu, kemudian juga mendengarkan dongeng, kemudian kita juga punya smart TV yang bisa kita akses YouTube-nya dan kita dapatkan materi-materi di situ. Oh wow, luar Gitu. biasa teman-teman dan sobat Alaska sekalian, ayah bunda. Jadi di TK Alaska Surabaya selain pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dan dipraktikkan langsung oleh Bapak Ibu guru di TK Alaska Surabaya, juga pembelajaran terintegrasi dengan digital ya Bu Dian Betul ya. sekali. Dengan smart TV di setiap kelasnya yang mana itu nanti untuk menunjang ya Bu Dian selama pembelajaran anak-anak berlangsung. Betul. Kemudian Bu Dian di kebiasaan ketiga nih, ada kebiasaan berolahraga. Nah, Iya. kira-kira olahraga apa aja sih biasanya yang dilakukan sama anak-anak TK Alaska? Ya, nah ini juga spesialnya di Alaska. Jadi setiap 30 menit sebelum kita masuk kelas nih Pak, sebelum ke materi inti, kita ada yang namanya materi pagi. Nah, materi pagi ini mengusung pembelajaran tentang motorik kasar. Jadi anak-anak diajak bergerak-gerak dulu, bisa dengan berlari, kemudian berjalan di atas papan titian, main trampolin, atau kemudian bisa menendang bola, melempar bola yang seperti itu. Jadi semua aktivitas fisik dilakukan di 30 menit sebelum masuk kelas itu tadi. Oh wow, jadi motorik kasarnya itu dibangkitkan, dipantik terlebih dahulu ya Bu Dian ya. Betul sekali. Supaya apa tuh Bu Dian? Supaya anak-anak lebih konsentrasi dalam pembelajaran atau seperti apa? Gimana? Iya, itu salah satunya Pak Sony. Jadi kan anak-anak ini energi-energinya kan sangat banyak sekali ya. Kayak baterainya tuh selalu full gitu kan ya. Ini orang tua di rumah pasti tahu nih anak-anaknya aktif seperti apa. Nah, jadi kita berikan motorik kasar supaya energi mereka berubah menjadi sesuatu yang positif seperti itu. Kita gunakan tuh hal yang positif, baru setelah itu mereka akan lebih konsentrasi untuk belajarnya, untuk duduk tenang itu karena energinya sudah dikeluarkan kayak gitu. Dan kita saatnya salurkan. berkonsentrasi di dalam kelas ya Bu Dian ya. Betul. Kalau Bilkis nih, kegiatan apa sih yang paling disukain saat berkegiatan olahraga di TK Alaska? Berenang. Oh, berenang. Oh, ada berenang ya Bu Dian Ada ya? berenang. Jadi kita setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali itu juga ada kegiatan berenang Pak Sony. Jadi bergantian setiap pekan dari playgroup, TKA dan TKB. Di Gitu. hari apa tuh Bu Dian biasanya? Biasanya di hari Rabu. Oh, di hari Rabu ya. Betul. Oke, kalau Bilkis udah bisa gaya apa aja berenangnya? Gaya bebas, gaya kata, Pakai kupu-kupu? gaya punggung, kupu-kupu. Punggung. Gaya punggung. Oh, gaya punggung, Masya keren Allah. sekali. Bisa, Nanti Pak pinter Sony ya. diajarin ya, belajar gaya punggung ya sama Bilkis ya. Siap gitu. Siap. Oke, terima kasih Bilkis. Kemudian Bu Dian, tadi kan motorik kasar sudah, beribadah juga sudah, bangun pagi. Dan kemudian ini ada poin gemar belajar nih Bu Dian. Nah, gemar belajar ini gimana sih cara menanamkan kebiasaan belajar sama anak-anak TK Alaska nih Bu Dian? Nah, ini yang menarik juga ya. Jadi gemar belajar. Jadi anak-anak di sini itu kita tidak suguhi langsung serta-merta, nih kamu nulis ini, nih kamu menyalin ini. Tidak seperti itu Pak Sony. Tapi kita lakukan semuanya dengan bermain. Nah, jadi kita punya 5 sentra. Itu semuanya calistung semuanya di situ ada. Gitu loh. Jadi tidak semerta-merta mereka harus langsung berhitung, tambah-tambahan, pengurangan, tidak, tapi melalui permainan kayak gitu. Jadi belajar sambil bermain ya konsepnya ya Bu Dian ya. Sekali. Jadi anak-anak tuh nggak bosen, Iya. apalagi anak-anak usia-usia balita ya Bu Iya, Dian ya, betul. agar mereka juga menyerap pembelajaran itu sambil apa yang mereka lakukan. Nah, Iya. seperti itu. Oke, sekarang nih Bu Dian, setelah tadi kita membahas pembelajaran dalam kelas, bagaimana konsep metode pembelajaran di TK Alaska Surabaya juga. Nah, yang nggak kalah penting juga nih Bu Dian, harus ada support system nih Bu Dian. Apalagi pemerintah kita kan saat ini sudah memulai nih program makan gratis nih Bu Dian ya. Iya, betul. Dalam rangka untuk penyeimbang gizi bagi seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, terutama pelajar nih Bu Dian. Iya. Nah, kalau dimakan sehat dan bergizi nih Bu Dian,
kenapa sih penting bagi anak-anak usia dini untuk makan makanan bergizi? Iya, jadi makanan bergizi ini penting untuk membantu pertumbuhan anak-anak ya Pak Sony ya. Jadi kalau selama pemerintah itu memberikan makan gratis itu kan untuk sekolah negeri ya. Kebetulan kita sekolah Betul, betul. swasta. Jadi tapi alhamdulillahnya kita setiap hari Rabu kita punya yang namanya program makan sehat. Oh, itu Nah, udah jauh dari jauh jauh-jauh hari sebelum sebelum, pemerintah betul melaksanakan sekali. program ini ya, Bu Dian? Betul. Nah, jadi Luar TK Alaska biasa. sudah punya yang namanya makan sehat. Setiap hari Rabu itu orang tua membawakan anak-anak bekal berupa makanan yang bergizi. Jadi gizi seimbang namanya ya. Jadi 4 sudah sehat ada 5 sempurna nih. Ya, kalau itu udah istilah dulu ya Pak Sony ya. Kalau istilah yang baru kan gizi seimbang Oh, gizi seperti seimbang, itu. baik. Jadi sudah ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada kalsiumnya, kemudian ada juga vitaminnya seperti itu. Lengkap semua. Oh, selengkap. Nih kapan-kapan saya kayaknya harus nyoba nih, Bu Dian ya. Boleh, silakan main ke Saya TK. main-main ya di hari apa tadi? Hari Rabu. Oh, hari Rabu juga nih. Iya. Jadi habis hari berenang. ini ya Ikes ya. Ya, oh, hari ini. Wah. Jadi setelah berenang makan makanan bergizi itu tadi. Betul. Oke, tadi Bilkis bawa apa emangnya? Hari ini Ikes Makanannya. bawa apa? Lauknya apa? ayam, Ayam. Ada sayurnya enggak? Oh, ada Sayur pakai apa susu nih? juga. Oh, nggak Enggak. pakai susu Oh, nggak hari pakai ini. susu. Iya, tidak Oke. apa-apa. Sebenarnya susu bisa digantikan dengan air putih. Oke, dan kayaknya Bilkis udah sarapan susu dari rumah sih, Bu Iya, Dian ya. karena bisa anak-anak tiap pagi tuh minum Betul, susunya betul, ya. betul, betul. Selalu nggak absen dari susu ya, Bu Betul. Dian ya. Nah, dalam proses pembelajaran, kemudian makan bersama, segala aktivitas yang ada di TK Alaska Surabaya nih, Bu Dian. Nah, pasti anak-anak nih nggak jauh dari cara mereka bersosialisasi, Bu Dian. Betul sekali. Nah, cara mereka bermasyarakat. Nah, bagaimana sih Bu Dian TK Alaska ini mengajarkan anak-anak untuk lebih paham konsep bersosialisasi atau bermasyarakat? Nah, ini. Jadi kan seperti yang kita ketahui ya, kalau di Alaska kan semuanya bermainnya dengan sentra. Jadi mainnya itu tidak main sendiri, Pak Sony. Jadi kita memang ajarkan mereka untuk bisa bermain bersama teman, gitu kan. Jadi kalau awal-awal mungkin mereka mainnya sendiri ya, tapi semakin besar usianya mereka akan semakin peka tuh terhadap lingkungannya. betul. Nah, jadi di TK Alaska itu di sentra bermain peran. Nah, ini sangat-sangat penting sekali dan bagus gitu ya, menarik pembelajarannya. Jadi guru-guru itu menyiapkan sketsa seperti bermain film gitu ya, bermain bercerita gitu. Jadi anak-anak yang jadi pemerannya gitu Pak Sony. Jadi misal kayak temanya kemarin itu ini pergi ke kebun binatang. Jadi anak-anak itu ada yang jadi penjaga tiket, ada yang menjadi penjual sayuran, makanan, kemudian ada yang menjadi penjaga binatang-binatang di kebun Pawangnya binatang gitu itu. ya, Iya, Bu, pawangnya ya? betul Nah, kayak sekali. pawang Jadi gitu. mau tidak mau mereka tuh kalau mau main harus berinteraksi sama temannya. Oh, Nah, begitu. gitu. Oh, itu masuk ke dalam pembelajaran ya, Bu Betul Dian ya. sekali. Jadi tergantung dengan tema, kemudian ada pembagian job desk untuk anak-anak. Nah, itu ada latihannya atau gimana tuh, Bu Oh, Dian? tidak ada latihan. Tidak nggak ada ada latihan, latihan. tidak ada skrip. Oh, jadi langsung improve. Langsung, betul On the spot sekali. nih berarti, Bu Yes. Dian. Oh, luar biasa sekali. Tahu-tahu TK pagi Alaska udah bener-bener. dibilangin hari ini temanya ke kebun binatang. Ya udah langsung pilih peran. Oh, saya Gitu. kira itu ada latihannya loh, Bu Oh, Dian. tidak ada Pak Sony. Berarti benar-benar keren sekali sih Betul di TK Alaska sekali. Surabaya ini, Masya benar-benar Allah. rekomendasi untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya bagi mencari TK, ingin menumbuh kembangkan prestasi dan juga bakat Ananda. TK Alaska jawabannya ya, Bu Dian Betul ya. sekali. Alaska aja. Alaska aja nih. Luar biasa. Kalau Bilkis nih, Pak Sony ke Bilkis nih ingin tanya. Bilkis selama di sentra bermain peran udah pernah bermain peran apa aja? Jadi apa aja? Jadi apa, Kis? jadi anak, Oh, jadi anak. Oh, Betul. jadi anak yang sama mama papanya gitu ya, Bu Dian ya. Iya, jadi karena memang setiap kali kita bermain peran tuh selalu ada keluarga di dalamnya. Oh, gitu. Iya, jadi ada yang jadi bapaknya, ada jadi ibunya, ada juga yang jadi anaknya, seperti itu Pak Sony. Oh, keren sekali. Bener-bener semua lini itu Mm-mm. dimainkan ya, Bu Dian ya, Betul. perannya ya. Mm-mm. Luar biasa nih. Untuk ke depan nih, tema apa nih bisa di-spill, Bu Dian, yang akan diangkat di sentra bermain peran? Kalau sekarang ini kan masih tema tentang alam semesta ya.
kayaknya belum di-spill juga nih sama guru-guru rahasia ya. kayaknya Bu Lydian ya. Rahasia. Jadi kalau pengen tahu nanti ikuti sosmed kita lah. Wah, jangan lupa nih follow sosmed Follow kami ya, Alaska sosmed, Surabaya dan betul. juga KBTK Alaska Surabaya. For the more information about our schedule, our activity ya Bu Dian Iya, ya. betul. Luar biasa. Kemudian Bu Dian, di poin terakhir nih Bu Dian, pemerintah kita berfokus kepada pembiasaan anak-anak hebat yang ada di Indonesia untuk menciptakan generasi emas 2045. Di poin terakhir ini ada tidur cepat nih Bu Dian. Betul. Nah, kenapa kira-kira pemerintah kita bisa fokus sedetail ini Bu Dian? Iya. Tidur pun juga jadi fokus utama mereka nih Bu Dian. Betul, Kenapa betul. tidur cepat itu penting bagi anak-anak Bu Dian? Iya, jadi ini ada sangkut pautnya dengan yang nomor 1 tadi ya Pak ya. Jadi tidur cepat agar bisa bangun lebih pagi. Oh, jadi korelasinya itu Betul. ya Bu Dian ya. Jadi Baik, kalau baik. kita bangunnya terlalu malam, tidurnya terlalu malam, nanti bangunnya malah kesiangan. Nanti jadinya kita nggak bisa sholat subuh. Kemudian juga kita kalau kita yang dewasa gitu ya, kalau sudah bangun kesiangan itu belum yang mau masak, mau anterin anak, siapin anak sekolah dan sebagainya itu. Betul, Jadi betul. wow gitu kan. Jadi kalau misalkan anak-anak tuh tidurnya lebih cepat tuh kita juga enak sebagai orang tua ya. Jadi mereka bangunin pagi-pagi tuh nggak susah Pak Sony. Jadi kalau mau cranky-cranky dulu itu it's okay, masih ada beberapa jam untuk ke sekolah biar mereka cranky dulu seperti itu. Benar-benar untuk preparation biar nggak kacau ya Bu Betul Dian ya. sekali. Dan juga untuk 8 jam tidur terpenuhi ya Bu Dian ya. Iya, targetnya betul ya, sekali. biar Ini nggak juga membantu ngantuk-ngantuk untuk gitu ya. Apa namanya, regenerasi. Betul sekali, recharge energy. Iya, recharge energi, ourselves, our betul bodies. sekali. Dan juga otaknya beristirahat, seluruh tubuhnya beristirahat dengan baik, seperti itu. Ternyata itu ya Bu Dian ya. Kenapa pemerintah fokus sekali. Dan insya Allah hal-hal yang dicanangkan oleh pemerintah ini sudah dilaksanakan oleh TK Alaska Alaska, Surabaya dari jauh-jauh sebelum harinya ya Bu Betul Dian ya. sekali, betul. Jadi ketika Seven Habit ini keluar, kita kita kan udah melaksanakan ini. Oh, jadi udah nggak gitu. kaget ya, Bu Udah nggak Dian ya? kaget gitu loh. Cuman bedanya kalau yang sekarang ini kan kayak dibikin jurnal gitu kan Pak Betul. Sony. Kalau kita tanpa jurnal kita udah terlaksana. Iya, gitu. karena itu sudah menjadi habit setiap siswa dan guru-guru di Alaska Surabaya ya Bu Betul. Dian ya. Apalagi Alaska Surabaya ini juga berfokus nih Bu Dian. Saat ini Alaska Surabaya akan mengembangkan 9 habit. Nah, Wah, 9 kalau habits, pemerintah oke. kita punya 7 habit Bu Dian, Alaska Surabaya insya Allah dalam waktu dekat akan mensosialisasikan hal tersebut terkait 9 habits. Nah, 9 Oke. habits itu apa aja? Nanti ditunggu informasinya ya Bu Dian ya. Betul sekali. Nggak boleh ya spill sini Oh ya. iya, nggak boleh Nggak dong. boleh, masih rahasia. Betul, masih rahasia. Nah, Oke. Bilkis, kalau tadi Bilkis udah ngasih tahu Pak Sony nih bangunnya jam berapa. Nah, kalau tidurnya Bilkis selama ini jam berapa kira-kira? Jam berapa, Kis? Jam 8 atau jam 9? Jam 7. Oh, Jam 7. Setelah sholat Isya langsung tidur. Pinter, jam sekali Bilkis ya. Malah lebih awal nih Betul Bu Dian nih. sekali. Pantesan dia tadi bangunnya lebih pagi Pak Sony. Datangnya paling awal nih di sekolah tadi nih. Ya guys. Oh, pintar. Keren sekali, hebat. Nah, Ayah Bunda dan juga Sobat Alaska, telah kita saksikan dan kita dengarkan bersama bahwa ketujuh kebiasaan hebat anak Indonesia telah dilaksanakan dan diimplementasikan di Alaska Surabaya jauh sebelum pemerintah mencanangkan program tersebut. Insya Allah Alaska Surabaya hadir di masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk mencetak cendekiawan Muslim Indonesia yang hebat dan juga insan cendekia Muslim Indonesia yang bermartabat. Oleh karena itu, masih dibuka pendaftaran untuk KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mendaftarkan putra-putri ayah bunda sekalian di KBTK SD SMP Islam Alaska Surabaya. Yeay. Nah, Bu Dian, nggak kerasa nih waktunya sudah habis. Nah, Iya. saya terima kasih banyak kepada Bu Dian dan juga Bilkis. Thank you so much, cantik. Semoga Sama-sama. Bu Dian dan Bilkis dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. selalu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Alaska. Dan Bilkis semangat ya sekolahnya ya. Oke, jadi anak hebat sesuai dengan arahan pemerintah tadi ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Sobat Alaska dan para penonton Sobat Alaska yang ada di YouTube channel Alaska Surabaya yang sudah
meluangkan waktu untuk dapat melihat dan mendengarkan podcast Alaska Surabaya di edisi pertama. Oke, sampai jumpa di edisi selanjutnya di podcast Alaska Surabaya. Stay tune and subscribe our YouTube. Follow our social media, Instagram KBTK Alaska Surabaya dan Alaska Surabaya, SDI Alaska Surabaya, of course Alaska JHS. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.